Pernah nggak sih kalian ngerasa udah tidur 8 jam, tapi pas bangun tetap lemas, pusing, dan susah fokus saat belajar? Terus pas ngaca, kelopak mata bagian dalam kelihatan pucat. Hati-hati ya, itu bisa jadi sinyal kalau tubuh kamu kekurangan sel darah merah atau anemia defisiensi besi. Tapi aneh nggak sih, dulu zaman kakek nenek kita, orang kena anemia itu identik sama masalah susah makan atau kelaparan. Sekarang, di zaman yang makanannya melimpah dan tinggal pesan lewat aplikasi, maka anemia di kalangan anak muda, khususnya remaja dan dewasa muda, justru makin tinggi. Kok bisa ya? Yuk kita bahas sebenarnya apa sih yang membedakan anemia masa lalu dan era modern saat ini. Di masa lampau, penyebab utama anemia adalah keterbatasan akses pangan dan infeksi parasit seperti cacingan. Orang-orang dulu kekurangan zat besi karena memang makanan bergizi sulit didapat. Tetapi di era modern saat ini, pemicunya bergeser total. Bukan lagi karena kurang makanan, melainkan karena pola gaya hidup dan tren diet kita sendiri. Kita mungkin makan banyak, tapi tanpa disadari apa yang kita makan dan cara kita mengonsumsinya justru memblokir masuknya zat besi ke dalam tubuh. Ada dua kebiasaan modern yang sering banget jadi dalangnya. Yang pertama, kebiasaan minum teh atau kopi saat makan. Di dalam teh atau kopi terdapat senyawa yang namanya tanin. Secara biokimia, tanin ini bertindak sebagai inhibitor atau penghambat. Saat bertemu makanan di usus halus, tanin akan mengikat zat besi nabati seperti sayur, tahu, dan tempe. Hasilnya, zat besi itu berubah jadi ikatan kompleks yang nggak bisa diserap tubuh dan akhirnya terbuang gitu aja. Kombinasi antara asupan zat besi yang minim akibat diet ketat ditambah penyerapan yang terhalang oleh teh atau kopi akan menguras ferritin atau cadangan zat besi di dalam tubuh kita. Ketika cadangan ferritin habis, proses pembentukan hemoglobin di sumsum tulang akan terganggu. Hasilnya, sel darah merah berkurang, pasukan oksigen ke seluruh tubuh dan otak menurun. Dan jadilah tubuh kita mengalami anemia defisiensi besi. Dampaknya nggak cuma lemas, tapi juga bikin konsentrasi belajar drop dan imunitas tubuh melemah. Lalu, apakah kita nggak boleh minum kopi atau teh sama sekali? Boleh kok, tapi ada triknya. Yang pertama, beri jeda waktu. Jangan minum teh atau kopi bersamaan saat makan utama. Beri jeda minimal 1-2 jam setelah makan, agar zat besi diserap sempurna dulu oleh usus. Yang kedua, dampingi dengan vitamin C. Dengan minum air jeruk atau konsumsi buah kaya vitamin C saat makan. Karena vitamin C dapat meningkatkan penyerapan zat besi hingga berkali-kali lipat. Yang ketiga, pola makan seimbang. Terapkan prinsip isi piringku dan jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran. 2. Tren ekstrim dieting dan sering melewatkan makan. Baik dari kita yang pengen cepet kurus, lalu ikut-ikutan diet ketat tanpa panduan gizi, atau sering skipping meals karena sibuk. Pola diet yang salah ini seringkali memotong asupan non hewani seperti daging merah, ayam, atau ikan. Padahal, lauk hewani mengandung zat besi hewani yang penyerapannya paling tinggi dan paling mudah masuk ke tubuh kita. Jadi, yuk lebih bijak lagi dalam mengatur pola makan dan gaya hidup kita. Makanan enak itu penting, tapi memastikan nutrisinya diserap tubuh itu jauh lebih utama. Semoga video ini bermanfaat dan ingatkan teman-teman kamu yang hobi makan sambil minum es teh. Mari kita wujudkan generasi muda yang sehat, aktif, dan bebas anemia.